Rumi. Assalamualaikum. Ada suara saya jelas, Gus? Fadil. Gimana? Begini, saya mau sampaikan beberapa poin. Saya sebenarnya tadi tuh udah menikmati diskusi kalian di bawah, tapi kalau memang ada yang harus disampaikan maka saya harus naik. Jadi begini loh, ada situasi yang tidak berimbang ketika wali medsos Gus Arya itu dikritik soal labeling titel ulama yang dilakukan Gus Arya kepada Ki Imad. Saya setuju dengan Gus Arya, itu terserah dia. Kalau masalah kata Gus Hasan itu Ki Imad nggak pernah mencela, sebenarnya nggak juga. Saya punya bukti. Itu siapa nih? Ki Imad, dia tuh tidak, lidahnya itu sangat teringan. Saya juga punya bukti, Fadil Rumi. Saya juga punya bukti. Di sini boleh ya kita nyela-nyela begini, boleh ya? Jangan bawa kebiasaan burukmu di tempat lain. Oke? Lanjut udah tak mutein. Terus lanjut, ngomong dulu. Saya punya bukti. Ki Imad itu kamu itu Syiah, kamu itu mengaku Syiah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Tidak ada pembahasan Syiah di sini. Iya, ngomong dulu. Kamu ngomong dulu. Ayo teruskan. Teruskan ya. Saya punya bukti. Bukan Fadil. Itu Ki Imad begitu mudahnya dia lecehkan kepakaran ulamanya Habib Lutfi bin Yahya. Saya punya bukti itu. Ya, sekarang gini. Jadi kalau Gus Arya kalau Gus Hasan bilang tidak ada bukti. Anda bisa on cam? Bisa enggak? dong. Oke, on cam Cuman dulu. saya lagi di jalan. Nanti kamu Enggak apa-apa kelihatan. On cam aja. Masalah. On cam aja. Ayo. Oke. On cam aja. Nah, oke. Saya punya bukti. Fadil. Apa yang disampaikan Gus Hasan itu nggak betul. Jangankan Habib Lutfi, Sayyid Mahdi Rojai aja itu begitu mudahnya dia lucuti kepakarannya hanya Ya, Mahdi Rojai dengan dia gitu loh. Jadi nggak usah bawa permasalahan kerana ranah yang tidak penting. Terus saya mau tanggapi soal tesis. Saya mau tanggapi soal tesis. Ya. Yang disebut tesis itu satu. Dia punya guru pembimbing. Dia punya kredensi untuk menulis tesis. Sekarang dari 2 poin ini masih ada 4 poin sisanya. Dari 2 poin ini Imam memenuhi syarat tak menulis tesis tentang nasab? Itu aja dulu. Nggak usah bikin syarat ini ilmiah ngutip sana ngutip sini. Sekarang guru pembimbingnya Imad untuk menulis tesis siapa? Siapa guru nasabnya? Santai Siapa Fadil. namanya? Itu aja dulu. Oke, sudah. Ini aku sambil nyetir loh. Tunggu Fadil, dulu. santai Fadil. Santai aja kayak kita ngobrol di room saya, santai. Lanjut Gus Hasan. Kalian keroyok Gus Arya itu nggak adil, nggak fair gitu caranya main keroyok. Ya. Sudah Fadil, sudah dulu. Lanjut Gus Hasan, wes ngomong. Oke. Pernyataannya Fadil, Fadil kita Menjawab loh Gus, aku belum menjawab loh itu. Iya santai Gus Arya, satu. Fadil santai dong. Kan kamu ngobrol sama saya di room saya kan santai. Iya wes gak usah bilang rumu dan lain sebagainya. Ini loh sudah tak mutein semua. Jenengan ini loh kalau yang tak besar ini jenengan ngomong enakmu wes. Oke. Gini loh Fadil ya, ini ya. Kalau Kiai Imad itu mengkritik Habib Lutfi, ya, landasan utamanya itu adalah satu, ya, Habib Lutfi sudah mengklaim sepihak tentang satu, Pangeran Girilaya, keturunan daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dipermantukan oleh Hamengkubuwono Jogja, diklaim sebagai bin Yahya, satu. Yang kedua, Habib Lutfi bin Yahya itu pernah mengatakan bahwasanya Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti yang pertama dan terakhir di Indonesia. Ya, padahal Habib Utsman bin Yahya itu bukan mufti Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak pernah menggunakan kata mufti untuk kementerian agamanya. Jelas Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti Belanda yang saat itu ada di sebuah daerah yang disebut dengan Batavia yang sekarang Jakarta.
Artinya kalau mau dipaksakan, ya, yang dimaksud Habib Lutfi itu adalah mufti Nusantara, maka kemana mufti-mufti kerajaan-kerajaan yang lain seperti Pangeran Abdurrahman Syarif, Pangeran Musyarif Arosbaya, Mufti Arosbaya? Mau dikemanakan itu? Mau dinafikan? Satu, yang kedua itu ya, yang kedua. Yang ketiga, yang lagi rame sekarang, ya, Habib Lutfi bin Yahya itu mengklaim bahwasanya KRT Sumodiningrat itu adalah bagian dari keluarga bin Yahya. Itu, ya. Kemudian, mohon maaf nih, Habib Lutfi bin Yahya juga pernah mengasegafkan Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif, saksinya saya. Yang kedua, yang berikutnya ya, Bujuk Sara yang dikenal dengan Sayyid Mas Abdullah Asy-Syaibani di sebelah baratnya makam Syekhona Khalil, yang dikenal dengan Bujuk Sara itu di bin Yahyakan juga. Jadi ada reaksi karena ada aksi, tapi narasi Kiai Imad itu tetap terkontrol, tidak seperti si Arya kalau ngomong. Ada nggak fakta dan realitanya? Apa yang dia omongkan tadi itu? Oke, yang terakhir nih, Gus Fauzi, saya mau menanggapi tentang masalah tesis. Kalau misalkan Fadil Rumi tadi mengatakan tesis syaratnya begini, mohon maaf, tesis itu bukan milik dunia akademisi saja. Mohon difahami itu. Kalau seumpamanya tesis itu hanya milik dunia akademisi, maka seperti halnya Dr. Ubaidillah Tamamunji, Kiai Ubaid dari Rembang itu, ketika dia naik di komalnya pada Suka TV, dia pasti akan protes itu dengan nama tesis. Tapi ternyata beliau juga menyebut itu tesis, karena tesis sejatinya bukan hanya milik akademisi. Itu saja. Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya mau nanya tadi Bang Fadil turun sendiri apa diturunin, Gus? Turun sendiri. Ya, wes. Jadi gini, wah aku tuh percayalah kalau Hasan itu membidangi diskusi soal tesis, saya percaya itu.